Jangan-jangan kamu adalah kaki tangan ibu. Dulu saya cuma curiga, tapi sekarang saya tahu dengan pasti bahwa topeng adalah kaki tangan ibu. Yang pertama kecurigaan saya, kamu ngobrol 1 jam di podcastnya Densu, tapi 1 detik pun kamu gak bahas. Ada apa? Padahal mafia sebenarnya adalah ibu. Kenapa kamu gak bahas dia? Yang ditutup Bepom itu adalah ibu, bukan saya. Kan aneh, 3/4 podcast kamu ngomongin saya. Gak ada kamu bahas ibu sama sekali. Yang kedua, pengacara ibu berterima kasih dengan kamu, katanya topeng adalah timnya dia. Ini ada videonya. Jadi kalau dokter detektif justru seleting bahwa pernyataan-pernyataannya justru membela ibu sekarang, ya kan? Jadi yang soal tudingan-tudingan itu malah dokter detektif itu malah membela ibu, gitu loh. Ada apa ini? Yang ketiga, pemesanan sampel saya di pabrik tersebut. Kamu mengirim opini bahwa saya masih memproduksi di pabrik tersebut. Yes, saya masih produksi di pabrik tersebut. Kemarin, Dr. Oki juga masih produksi di pabrik tersebut karena kita punya kontrak kerja di sana. Dan itu suatu hal yang mendadak. Habis podcast, saya tentu harus memindahkan produk saya ke pabrik saya, butuh waktu untuk melakukan. Dan dari mana kamu dapat data tersebut? Tidak mungkin dari saya, masih dapat. Ini yang buat saya itu jadinya curiga, jangan-jangan kamu adalah kaki tangannya. Selama saya hidup, saya selalu memerangi hidroquinon. 8 tahun saya konsisten memerangi hidroquinon. Mbaknya ada di mana, saya tanya. Berapa banyak produk yang saya buka dan berapa banyak orang yang saya selamatkan tentang produk abal-abal yang menggunakan merkuri dan hidroquinon. Dan hari ini saya diuji dengan suatu lab yang nggak ada hasil labnya, nggak ada apa-apanya, tapi ada labnya yang mengatakan saya menggunakan hidroquinon. Tapi beruntungnya, saya punya video untuk menjawab hal tersebut. Ini adalah videonya. Tapi dia berkali-kali juga nawarin ke timku. Ya, Dia berkali-kali nawarin ke timku juga untuk menggunakan hidroquinon juga. ya. Tapi aku nggak mau. Saya pernah berusaha disusupin hidroquinon. Tapi karena perusahaan saya selalu pengecekan rutin dan itu sangat ketat, maka ketahuan sebelum dikirim ke pasien. Dan yang tahu kejadian ini cuma saya dan ibu. Kok kamu bisa tahu? Ini menjadi pertanyaan untuk saya. Jangan-jangan kamu adalah kaki tangan ibu. Dulu saya cuma curiga, tapi sekarang saya tahu dengan pasti bahwa Dokpeng adalah kaki tangan ibu. Yang pertama kecurigaan saya, kamu ngobrol 1 jam di podcastnya Densu, tapi 1 detik pun kamu nggak bahas ibu. Ada apa? Padahal mafia sebenarnya adalah ibu. Kenapa kamu nggak bahas dia? Yang ditutup Bepom itu adalah ibu, bukan saya. Kan aneh, 3/4 podcast kamu ngomongin saya. Nggak ada kamu bahas ibunya sama sekali. Yang kedua, pengacara ibu berterima kasih dengan kamu, katanya Dokpeng adalah timnya dia. Galactomyces ferment. Jadi nggak pernah ditulis itu fermentasi sake dan nggak pernah tulis juga itu dari Jepang. Oke, izin speak ya, Dek. Tadi Adik bilang Galactomyces ferment filtrat ya, itu nama incinya, betul. Filtrat itu trademarknya udah dipatenin ya, tapi komposisinya Galactomyces ferment filtrat. Ini kira-kira untuk membahas soal kemarin ya, Dek, white tomato ya. Kamu ngomong di situ white tomato, tomat putih. Inci name-nya Solanum lycopersicum, kan balik lagi. Tapi kalau kamu masih aja ngeyel, L-reduced glutathione itu kan sudah ada, Dek. Brandnya aslinya Glutit gitu, sama persis loh, boxnya sama persis. Cuman kalau kamu tinggal di tempelin stiker doang, jangan ngeles ya, Dek, jangan ngeles ya. Terus kamu juga bahas Galactomyces ferment filtrat. Nih, kamu ingat nggak nih ada produk Doktif yang kamu fitnah? Masalah NA-nya gitu. Nah, di sini ada nih NA-nya nih jelas. Terus kamu samain sama produk yang lain gitu kan? Hati-hati loh, itu fitnah. Hati-hati ya. Sudah cukup masyarakat itu kamu giring masalah Kartika Putri ya. Soal Kartika Putri, masyarakat percaya loh. Kartika Putri itu jahat yang penjarain kamu. Berhasil banget kamu membodohi masyarakat Indonesia. Kali ini no ya. Kamu pengen masyarakat Indonesia membenci Doktif, membuat Doktif bangkrut, membuat klinik Doktif hancur, produk Doktif jelek di mata masyarakat. No. Kenapa? Pasien Doktif di klinik udah puluhan ribu, udah percaya sama Doktif, mereka udah ngerasain produk Doktif. Nih Doktif jelasin ya, nih di sini produk ini nih, ya
ada galactomyces ferment filtrat, ada alpha arbutin, ada tranexamic acid, ada niacinamide, dan ada goldnya. Dan ini real gold. Ya, kalau kakak mau jual mahal bisa dek, tapi kakak nggak mau karena kakak dokter. Paham nggak? Jadi dokter itu nggak bisa ambil untung gede-gede. Ada sumpah dek, ada sumpah. Kita bukan pengusaha murni dek. Kalau kamu pengusaha murni boleh silahkan. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, bener. Tapi kan kamu pakai nama dokter. Dokter Ritit gitu. Kecuali kamu nggak pakai nama dokter sih, cuman RL doang gitu. Gak apa-apa kamu jual mahal. Tapi kan kamu pakai nama dokter, menjual produk kamu ke masyarakat. Ada beban moral. Layak nggak kamu kasih harga segitu? Kamu punya kan serum yang ada goldnya, harganya huha gitu, Allahu Akbar harganya. Nih lawan doktif isinya, yuk kita debat jurnal. Yuk komposisinya gimana? Produk ini setara sama Haki 4%, ada banget jurnalnya. Nanti deh kapan-kapan dokter bahas bersama dengan dokter-dokter yang lain. Ya, dokter-dokter yang emang berkompeten, emang aslinya pinter membuat formulasi, bukan pinter untuk bermanipulasi. Ya, jadi hati-hati ya dek, kamu fitnah itu jadi dokter, jadi promosi kan, jadinya kakak jadi promosi ini produk kakak setara sama Haki 4%. Kamu bilang kan, katanya dokter tidak menjual Haki gitu. Yang namanya Haki itu aman dek, diresepin dokter ke klinik. Kan kamu bilang versi konsultasi, ya bener dong. Salahnya di mana? Salahnya tuh jual bebas, pakai distributor reseller. Salahnya itu Haki yang dicampurkan ke serum. Ingat nggak? Ingat nggak? Ya kan? Itu salah deh. Nah terus kamu bilang itu tuh gambar yang ada tuh, kamu kasih gambar begini jadi begini. Itu Haki steroid gitu ya, tretinoin. Halo, katanya sering belajar ke luar negeri. Sini belajar sama dokter. Tahu nggak? Itu nggak perlu pakai Haki deh, nggak perlu pakai steroid, nggak perlu pakai tretinoin. Nih, kakak ajarin nih. Digabung nih, ini digabung. Ini retinal. Ada 15 bahan aktif pencerah. Digabung sama ini yang setara dengan Haki 4%. Combo maut kan? Campur sama ini sunscreen. Gimana itu flek nggak pudar? Ada ilmunya deh ya. Jadi jangan bilang persaingan bisnis atau apa, kan kamu yang fitnah dokter duluan. Ya dokter otomatis bertahan dong gitu. Masa dokter kamu fitnah, dokter diem aja gitu? Nggak mau, dokter bakalan melawan. Jadi kalau kamu salah, kamu diem ya dek, tiarap aja, gak usah balik-balik serang kakak, udah diem. Masyarakat itu udah gemes sama kamu. Tahu kebenaran yang kakak kasih itu fakta loh, yang dokter kasih itu fakta loh ke masyarakat. Ya gemes. Jadi udah stop. Nanti daripada nggak bisa jualan lagi loh, dihujat nanti sama netizen nggak bisa jualan, gimana? Oke ya guys, cukup dulu. Selamat tidur ya guys, istirahat, mimpi indah. Oke, salam cerdas bareng dokter detektif. Bye. Tapi nggak pernah ditulis ini vitamin C-nya dari mana? Dari jeruk kah? Nggak pernah ditulis. Ada nggak perbedaan? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar dek. Udah dimakan nggak pakai namanya izin stitch udah kebangetan sih. Aduh, sebentar ya. Pertama dokter mau koreksi, nanti jangan dibilang serang personal ya. Itu wignya agak dimajuin dikit gitu dek. Jadi supaya nggak berubah-berubah, kadang-kadang depan, kadang-kadang belakang gitu. Kan adek kan jualan serum penumbuh rambut gitu ya. Jadi supaya bisa meyakinkan customer, bisa meyakinkan pembeli masyarakat Indonesia gitu. Jadi distabilkan gitu. Jadi diposisikan gitu pas, itu harus sama. Jadi antara konten yang satu dengan konten yang lainnya itu disamakan deh posisinya, terus disisir yang rapi gitu loh. Disisir yang rapi, masa sudah kayak raya begitu, masa rambutnya acak adut gitu. Ya deh ya, yang kedua dek, ya Allah tolong, kamu ngerti gak sih yang namanya itu inci? Inci itu International Nomenclature Cosmetic Ingredient. Dek, nyamain cherry vitamin C, namanya bukan cherry gitu ya. Ya iya deh, orang incinya itu vitamin C itu ada dua ya. Vitamin C itu ada yang namanya aktif sama inaktif. Aktif itu L-ascorbic acid deh. Nah kalau inaktif banyak,
Contohnya apa? Ada ascorbyl glucoside, ada ethyl ascorbic acid, ada ascorbyl fosfat, gitu-gitu deh. Itu ada namanya INCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredient. Dek, yang ditulis di komposisi itu wajib INCI-nya, Dek, ya. Kamu tulis di situ white tomato. INCI-nya apa? Solanum lycopersicum pulp. Udah, jangan ngeyel, Dek, udah salah. 1 + 1 tuh 2. Sejak kapan 1 + 1 jadi 10, Dek? Sejak kapan?